Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak semua jemaat Tuhan untuk merenungkan satu tema, satu topik yang berjudul Kita Menyesal, Allah Menyesal. Atau kalau diubah menjadi kalimat, maka itu berarti jika kita menyesal, maka Allah pun akan menyesal. Teksnya saya ambil dari Yeremia pasal 18 ayat 8 sampai dengan 10. Kita akan baca bersama-sama. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku, dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Dari 3 ayat yang kita sudah baca ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita bisa melihat satu hal yang istimewa, yaitu bahwa ternyata Allah bisa menyesal. Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi, ternyata bisa menyesal. Yang pertama ialah bahwa Allah menyesal kalau orang yang dirancangkan kepadanya untuk mengalami malapetaka bertobat, maka Allah menyesal dan tidak akan memberikan malapetaka itu kepada orang yang sudah disiapkan untuk menerimanya. Lalu yang kedua, ketika Allah merancangkan damai sejahtera, merancangkan kebaikan, merancangkan keberuntungan kepada seseorang atau sekelompok orang, atau satu bangsa atau satu kerajaan. Tetapi bila mereka berbuat jahat, melakukan apa yang jahat, maka Allah pun menyesal juga atas rancangan kebaikan yang disiapkannya untuk orang, kelompok, bangsa, atau kerajaan tersebut. Nah, oleh karena itu, ini menarik bagi kita untuk pada masa pandemi ini melihat bagaimana Allah bisa menyesal kalau kita menyesal. Tetapi kalau kita tidak menyesal, Allah pun menyesal juga merancangkan sesuatu yang baik bagi kita. Saya ingin mengajak semua jemaat Tuhan untuk melihat 3 peristiwa dari Alkitab yang berhubungan dengan penyesalan ini. Yang pertama ialah peristiwa di padang gurun, yaitu ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai dan kemudian Harun dipaksa oleh banyak umat Israel untuk membuat sembah-sembahan mereka, maka mereka kemudian membuat patung anak lembu emas. Jadi, karena umat Allah melanggar perintah Allah dengan membuat anak lembu emas dan menyembahnya, maka Allah murka dan berkata, dalam Keluaran pasal 32 ayat 9, firman Tuhan katakan, telah kulihat bangsa ini tegar tengkuk. Jadi ini kesimpulan Tuhan atas sifat, atas karakter bangsa Israel. Oleh karena itu pada ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, aku akan membinasakan mereka. Ini ketetapan Tuhan, ini keputusan Tuhan. Yang kalau kita lihat secara umum, apa yang Tuhan tetapkan tidak siapapun yang bisa mengubahnya. Apa yang telah Tuhan tentukan, tidak ada siapapun yang bisa menggesernya. Lalu kemudian bagaimana respons Musa atas ketetapan Tuhan atas bangsa Israel? Dalam pasal 32 ayat 11 firman Tuhan katakan, Musa melunakkan hati Tuhan. Bagaimana cara Musa melunakkan hati Tuhan? Yang pertama di ayat 12, Musa minta supaya Tuhan menyesal atas apa yang sudah ditentukannya. Lalu yang kedua, Musa mengatakan supaya Tuhan mengingat sumpahnya kepada Abraham, bahwa Tuhan sudah berjanji kepada Abraham dan keturunannya akan memberikan tanah Kanaan, akan membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Kalau Tuhan membinasakan mereka semua, maka bagaimana Tuhan bisa membuat mereka menjadi bangsa yang besar?
Lalu apa respons Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya bagi umatnya. Jadi kesimpulan pada peristiwa yang pertama ini ialah Tuhan membatalkan rancangannya, ketetapannya, keputusannya untuk membinasakan umat yang tegar tengkuk tersebut. Lalu peristiwa yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini berhubungan dengan Raja Hizkia yang tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6. Apa keputusan Tuhan untuk Hizkia? Setelah luput dari ancaman Raja Sanherib, maka Raja Hizkia sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Dia datang bukan untuk menyampaikan kabar baik, dia datang bukan untuk mendoakan supaya Raja Hizkia sembuh, tapi yang dia sampaikan ialah, buatlah wasiatmu kepada keluargamu. Ini perkataan Nabi atas nama Tuhan. Tuhan menyuruh Nabi mengatakan kepada Hizkia melalui Nabi Yesaya, buat wasiatmu, sampaikan wasiatmu. Sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Inilah ketetapan Tuhan untuk Raja Hizkia. Sehingga diberikan kesempatan dalam waktu yang singkat sebelum dia mati, untuk membuat wasiat kepada keluarganya. Tapi apa respons dari Hizkia? Tertulis dalam pasal 20 ayat 2 sampai dengan 3. Firman Tuhan katakan, mendengar itu Hizkia menghadap dinding dan berdoa. Menghadap dinding dan berdoa. Kita tahu di Yerusalem ada tembok ratapan, maka biasanya orang-orang Israel menyampaikan, menulis surat permohonan, menulis penyesalan mereka, kemudian memegang tembok itu dan kemudian dengan menangis, berdoa, menyampaikan penyesalan mereka dan permohonan mereka kepada Tuhan Allah. Lalu yang kedua, dikatakan, ia menangis dengan sangat. Seorang raja menangis dengan sangat. Kata menangis tentulah menggambarkan penyesalan yang dalam. Tentulah menyatakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dan tentulah menyampaikan permohonan yang mendalam kepada Tuhan. Dan kemudian apa respons Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Kita lihat dalam pasal 20 ayat 4 sampai 6, inilah respons Tuhan. Ketika Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan bahwa Raja Hizkia akan mati, maka dia kemudian meninggalkan Hizkia, masih sampai di pelataran, tiba-tiba Tuhan berbicara lagi kepada Yesaya. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Hizkia, maka inilah yang disampaikan oleh Yesaya. Saya kira Yesaya juga menggambarkan ketaatan. Walaupun Allah berubah, dia tetap menerima apa yang Tuhan perintahkan. Barusan saja dia mengatakan Hizkia akan mati, tapi kemudian dia harus meralat karena Allah menyesal atas apa yang sudah dia putuskan untuk Raja Hizkia. Inilah kemudian kata Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Telah kudengar doamu, doa yang disampaikan dengan sepenuh hati tadi. Lalu telah kulihat air matamu yang menggambarkan penyesalan, yang menggambarkan kerendahan hati, yang menggambarkan permohonan, yang menggambarkan ketidakberdayaan. Aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Nah, kalau tadi engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Sekarang Tuhan katakan, aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Lalu yang kedua, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Tuhan katakan kepada Raja Hizkia, 15 tahun bonus diberikan kepada Hizkia. Dan kemudian yang ketiga ialah, aku akan melepaskan engkau dari kekuasaan Raja Asyur. Inilah yang Tuhan berikan kepada Hizkia karena Hizkia menyesal
maka Allah pun menyesal telah menetapkan kematian bagi Raja Hizkia. Contoh yang ketiga, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini berhubungan dengan kerajaan Niniwe. Yang tertulis dalam Yunus pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Tuhan Allah memerintahkan Yunus untuk menyampaikan firman Allah kepada bangsa Niniwe. Apa perintah firman Tuhan itu? Perintahnya ialah 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Saya ulangi lagi, perintah yang Yunus sampaikan atas nama Tuhan kepada bangsa Niniwe, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikkan. Bagaimana respons orang Niniwe? Ini yang luar biasa. Yang pertama ialah firman Tuhan katakan dalam pasal 3 ayat 5, orang Niniwe percaya kepada apa yang disampaikan oleh Yunus. Ini sangat berbeda dengan keadaan sekarang. Kita lebih sering percaya kepada pernyataan para ahli, kita lebih sering percaya kepada pernyataan yang masuk akal dan logis daripada apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi orang Niniwe percaya kepada apa yang disampaikan oleh Yunus. Kemudian yang kedua yang lebih menarik juga adalah mereka mengumumkan puasa nasional untuk semua orang dewasa dan juga anak-anak. Semuanya diminta untuk berpuasa. Lalu yang ketiga di pasal 3 ayat 6, ketika berita itu sampai kepada raja, raja pun percaya. Ini sesuatu yang luar biasa. Raja pun percaya. Kemudian raja memerintahkan supaya diadakan puasa nasional secara resmi dan juga total. Mengapa saya sebut total? Karena puasa itu berlaku bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada semua hewan. Diwajibkan untuk berpuasa. Lalu raja juga memberi perintah supaya semua orang berseru bermohon kepada Allah agar Allah tidak jadi menjatuhkan hukuman menunggang balikkan kota mereka. Dan kemudian yang berikutnya dalam pasal 3 ayat 8, raja sendiri meminta supaya seluruh masyarakat bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat yang pertama dari kejahatan mereka, yang kedua ialah bertobat dari gaya hidup keras yang mereka terapkan, budaya kekerasan yang terjadi di kota Niniwe. Ini sesuatu yang luar biasa, respon yang istimewa, yang menunjukkan pertobatan, kerendahan hati, rasa tidak berdaya, dan pengakuan akan kuasa Tuhan. Walaupun mereka bukan umat Tuhan, tapi mereka percaya kepada apa yang Nabi Yunus sampaikan kepada mereka. Lalu yang terakhir raja katakan, semua ini kita lakukan dengan sepenuh hati. Dan raja pun berkabung, menaburkan debu, merobek jubahnya sebagai tanda perkabungan. Yang tujuannya ialah, siapa tahu Allah menyesal dari murkanya. Itu yang dikatakan oleh Raja Niniwe. Siapa tahu Allah menyesal dari murkanya. Dan apa yang kemudian terjadi, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Yang terjadi ialah firman Tuhan katakan, maka menyesallah Allah atas rancangan malapetaka yang disiapkannya untuk kota Niniwe, dan kemudian Allah membatalkan apa yang diputuskannya kepada rakyat Niniwe. Inilah 3 contoh bagaimana Allah bisa menyesal kalau kita sungguh-sungguh menyesal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita memandang pandemi yang sekarang melanda seluruh dunia?
Saya bukan ahli sejarah dunia, tetapi setahu saya belum pernah ada peristiwa seperti pandemi sekarang yang menyentuh seluruh umat manusia dimanapun umat manusia berada. Ada saudara saya di Sugihan. Sugihan itu dekat dengan Munte, tapi mereka masuk kecamatan Johar. Di sana pun, di pelosok yang dalam itu, pun juga khawatir karena virus corona juga menjamah mereka. Oleh karena itu saya berpendapat pandemi ini bukan buatan manusia. Karena daya cakupnya yang begitu luas atas seluruh umat manusia. Oleh karena itu saya mengajak kita merenungkan bahwa sebenarnya pandemi ini ada untuk pelajaran dari Allah kepada kita. Pelajaran kepada manusia yang telah mengabaikan Allah sekian lama dan telah mengandalkan akal budi, mengandalkan pengetahuan, dan mengandalkan teknologi buatan manusia. Dan juga dengan pengaruh humanisme, kita sekarang lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Kita lebih suka Allah tersinggung daripada manusia tersinggung. Sehingga kita kemudian mengambil hati manusia, mengabaikan perasaan Tuhan. Dan ini tentu berbeda dengan kesaksian Rasul Petrus ketika berhadapan dengan para pemimpin agama. Rasul Petrus katakan, kamu pilihlah sendiri. Mana yang harus kami lakukan? Apakah kami takut kepada manusia atau takut kepada Allah? Tetapi Petrus kemudian katakan, kami memilih lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk belajar dan mendengarkan nasihat Raja Salomo. Raja Salomo mulai sebagai raja dengan menghormati Tuhan Allah. Apa bentuk dia menghormati Tuhan Allah? Ketika menjadi raja, ia datang ke bait Allah. Ia merendahkan diri dengan mengakui dia tidak bisa apa-apa dan bermohon supaya Allah lah yang menolong dia. Dan yang ketiga, dia membuat bait Allah lebih dulu dan lebih besar daripada istananya sendiri. Dan apa akibat dari sikapnya yang merendahkan diri di hadapan Allah itu? Maka dia menjadi termasyur dan dihormati orang. Akan tetapi kemudian banyak orang itu telah mengubah sikap Salomo. Sehingga ia lebih menghormati dirinya dan menghormati orang itu daripada menghormati Tuhan. Dan bahkan kemudian ia mulai menyembah ilah-ilah dari istri-istrinya. Dan akibat dari pergeseran hatinya itu ialah kerajaan goncang dan lahirlah musuh-musuh terutama dari Israel bagian utara. Itulah sebabnya pada masa tuanya ia menulis pengkhotbah dan kemudian bagian akhir dari pengkhotbah itu pasal 12 ayat 13. Inilah yang dikatakan oleh seorang raja yang termasyur. Inilah kesimpulan akhir. Atau inilah inti dari semua yang harus diketahui oleh umat manusia. Yaitu takutlah akan Allah. Dan taatilah perintah-perintahnya. Karena itulah kewajiban setiap orang. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita takut akan Tuhan. Mari kita taat kepada perintah-perintahnya. Marilah kita menyesal dari semua kejahatan kita. Marilah kita menyesal dari semua kesombongan kita. Dan seperti kata Abraham kepada Lot, siapa tahu dengan melihat jemaat Giki, Tuhan menyesal dan kemudian menyudahi pandemi ini. Sama seperti bila ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora, Tuhan akan membatalkan penghancuran. Kiranya kita bisa menjadi yang 10 orang yang benar, sehingga Tuhan kemudian membawa kembali dunia ini ke masa depan yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan
sukacita. Inilah firman Tuhan sampai kepada kita pada hari ini. Kiranya kita semuanya dipersiapkan, diingatkan, disadarkan, sehingga kita mau menyesal dan menghormati Tuhan lebih sungguh lagi, beribadah kepada Tuhan lebih sungguh lagi, berdoa kepada Tuhan lebih sungguh lagi, seperti yang diajarkan oleh Raja Niniwa itu kepada umatnya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kalau kami menyesal, maka Engkau pun akan menyesal. Dan kami mau terus menyesali diri kami. Semua kesalahan, kesombongan, kekurangan kami bawa ke hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan berikan pada kami hati yang lembut, hati yang taat, hati yang setia, hati yang mau menghormati Tuhan dengan sepenuh hati kami. Sehingga malapetaka pandemi yang sekarang melanda kami bersama dengan semua umat manusia, Tuhan bisa kiranya akhiri. Dan kami melihat hari esok yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan janji-janji yang indah dari Tuhan. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Amin.